Shalom, selamat pagi, siang, sore, atau malam kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama aku Frans Daniel Sinarta Hutagaul, NPM 2205020059. Aku dari Prodi S1 Teknik Mesin Angkatan 2022. Pada kesempatan video kali ini, aku akan membuat resume mengenai acara LKMMPD yang dilaksanakan pada Minggu 11 September 2022. Baik, adapun materi yang disampaikan pada acara tersebut, materi tersebut disampaikan oleh 5 pemateri. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu dengan Bang Denny Irawan dengan topik mahasiswa sebagai pembelajar yang lincah dan tangguh. Di sini saya dapat menyimpulkan pada materi tersebut yaitu terkhusus untuk pengembangan soft skill dan hard skill kita. Dan juga Bang Denny menyinggung tentang berpikir kritis. Berpikir kritis yaitu untuk menganalisa, menyimpulkan, serta menyusun ide-ide dan mengevaluasi untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Adapun tahap-tahap berpikir kritis yaitu pertama adalah fokus, yang kedua adalah alasan, yang ketiga yaitu kita tahu kualitas dasar informasi, yang keempat yaitu situasi, yang kelima tahu arti dari sebuah istilah-istilah, yang keenam yaitu periksa seluruh jawaban. Manfaat dari berpikir kritis yaitu membantu memperoleh pengetahuan, mengemukakan dan merumuskan pernyataan dengan jelas, mengumpulkan, menilai dan menafsirkan informasi secara efektif, kemudian membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. Yang kelima yaitu membiasakan berpikir terbuka atau berpikir secara luas. Kesalahan berpikir, salah satunya yaitu contohnya merasa dia adalah orang yang paling benar, dan juga personal relation atau menyalahkan diri sendiri. Yang sering menyalahkan diri sendiri berarti dia kemungkinan memiliki gangguan kesalahan dalam berpikir. Kemudian keterampilan berkomunikasi. Pada kesempatan yang dilaksanakan pada hari Minggu kemarin, keterampilan berkomunikasi sempat juga dibahas, yaitu proses orang atau kelompok menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung. Itu juga tipe komunikasi. Tipe komunikasi ada 3, yaitu verbal, fisik, dan emosional. Selain itu juga teman-teman, tadi juga sempat disinggung mengenai mendengar efektif. Mendengar efektif itu adalah mendengarkan, memahami, mengingat, menafsirkan, serta mengevaluasi. Nah, dari penyampaian yang Bang Denny Irawan lakukan itu, kita masuk ke pemateri yang kedua yang disampaikan oleh Bang Januar Ramadan atau biasa dipanggil Bang Rama. Judulnya yaitu bagaimana membentuk mahasiswa yang bertanggung jawab. Di sini Bang Rama sempat membuat suatu motivasi, yaitu jangan khawatir dengan keadaan kita sekarang. Nah, untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan itu, kita harus bisa mengembangkan diri kita dan percaya bahwasanya kita itu mampu untuk berkembang. Kemudian pengembangan diri. Untuk kita bisa mengembangkan diri kita, ada beberapa aspek yang harus kita penuhi, yaitu kita harus cari kekurangan dan juga kelebihan kita. Yang kedua yaitu ketahui keinginan diri kita. Yang ketiga yaitu pastikan kita mempunyai visi dan misi dalam hidup. Nah, setelah dari Bang Rama, kita masuk ke pemateri yang ketiga, yaitu Bang Fatih. Di sini Bang Fatih menjelaskan tentang etika organisasi. Etika organisasi adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kesetiaan dalam perkumpulan atau suatu kelompok.
Sesuatu kelompok itu bisa dikatakan sebagai organisasi yang harus konsep pertamanya yaitu memiliki struktur dan memiliki satu tujuan yang sama. Jadi ke dalam berorganisasi itu sebenarnya kita bisa bilang ada 5 atau biasa disebut dengan 5S secara simpelnya, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sedangkan di dalam berorganisasi di teknik mesin ini ada beberapa aspek, yaitu harus memiliki solidaritas, tanggung jawab, loyalitas, mengedepankan demokrasi dan musyawarah, jujur, dan juga memiliki rasa hormat. Nah, setelah dari pemateri yang ketiga itu, yaitu yang disampaikan oleh Bang Rama, kita masuk kepada pemateri yang keempat. Di sini dibawakan oleh Bang Rizky Bagus Pramana dengan judul topik yang dibawa yaitu perumusan gagasan awal dan administrasi. Proses awal menentukan ide atau hasil pemikiran seseorang atau kelompok untuk perencanaan suatu kegiatan, yaitu kita bisa menyebutnya dengan perumusan awal. Tujuan perumusan awal dalam berorganisasi yaitu memahami kebutuhan organisasi, mampu merancang kegiatan atau program kerja yang efisien, mampu meminimalisir kegagalan, mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan peluang yang ada. Sifat-sifat dan pola pikir dalam perumusan gagasan awal. Yang pertama itu harus punya ambisius. Setelah ambisius harus punya kreatif. Dan setelah kita punya kreatif, kita harus inovatif. Nah, di dalam perumusan gagasan awal ini ada dua metode yang harus digabungkan, yaitu analisis kondisi lingkungan dan juga brainstorming. Dari situ kita akan menghasilkan perumusan gagasan awal. Nah, kemudian abang itu juga menyinggung tentang administrasi dalam organisasi. Administrasi dalam organisasi itu yang dimaksud adalah sistem yang mengatur segala urusan dan jalannya suatu organisasi. Fungsinya yaitu komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dan juga pengaturan arsip, inventaris, dan informasi. Peran dan fungsinya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hubungan organisasi. Nah, setelah itu ada 2 macam administrasi di Universitas Tidar, terutama yaitu kesekretariatan dan juga keuangan. Setelah dari situ maka masuk ke pemateri yang kelima. Pemateri yang kelima itu disampaikan oleh DPM FT. Di sini mereka menjelaskan tentang mekanisme persidangan. Sidang adalah pertemuan segenap anggota dewan, majelis, atau publik untuk membicarakan suatu hal. Nah, sidang khususnya di Fakultas Teknik yaitu dibagi menjadi 2, yaitu sidang umum yang dilakukan di prodi dan juga kongres KMFT yang dilakukan di fakultas. Macam-macam sidang ada 3, yaitu sidang pleno, komisi, dan paripurna. Di dalam proses persidangan ada 2 komponen, yaitu pemimpin sidang atau biasa disebut dengan presidium 1, 2, dan presidium 3. Kemudian ada peserta. Peserta juga dibagi menjadi 2, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Mungkin dari itu saja resume yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.